Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari Bukit Tinggi. Kejadian ini sangat memilukan, di mana ditemukan tubuh seorang wanita tanpa busana dengan kondisi yang sudah tidak dikenali. Mirisnya, penemuan tubuh ini terungkap identitasnya oleh ibu korban yang mengenali tubuh anaknya melalui sandal berwarna merah muda. Bagaimana kisahnya dan siapa pelaku yang tega berbuat seperti itu? Yuk kita simak videonya. Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pada jam 10.30 pagi harinya, di reruntuhan bekas gedung aspal Jalan Profesor Hamka, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ada seorang warga yang sedang sibuk mencari rumput untuk hewan ternaknya. Namun kegiatannya sontak terganggu dan terhenti ketika mencium aroma tidak sedap. Dengan rasa penasaran, aroma itu pun mulai ditelusurinya, sampai pada akhirnya langkahnya pun terhenti ketika warga melihat ada sesuatu di semak-semak yang ditutupi oleh rerumputan berada di bawah pohon. Merasa sangat penasaran, warga itu pun membuka rimbunan rerumputan tersebut. Setelah dibuka, ternyata ada tubuh manusia yang sudah mengering berwarna coklat dan sontak saja membuatnya sangat terkejut. Warga itu pun berlari sambil berteriak, dan teriakan itu pun terdengar oleh Satpam Bank bernama Rajab berusia 53 tahun dan warga lainnya bernama Sukardi yang sedang melintas mendengar teriakan tersebut. Lalu Rajab bersama dengan Sukardi segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Warga itu menceritakan jika dirinya baru saja menemukan sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa. Rajab bersama dengan Sukardi dan warga lainnya mencoba mengecek kembali ke lokasi temuan itu. Dan ternyata benar saja di dalam temuan itu ada tubuh manusia tanpa busana. Dan selanjutnya mereka pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mendapati laporan warga, pihak kepolisian merespon cepat dengan menerjunkan tim Inafis Polres Tebing Tinggi langsung ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta mencari petunjuk lainnya. Kabar penemuan itu dengan cepat menyebar, mengundang warga lainnya ingin melihat. Namun ada salah satu warga bernama Eva, ketika melihat tubuh korban, tiba-tiba saja dia menangis serta menjerit histeris. Sontak saja perubahan sikap dari Eva membuat warga merasa aneh dan sangat terkejut. Warga mencoba menenangkan Eva dari tangisannya itu, yang ternyata Eva melihat ada sandal wanita berwarna merah muda serta potongan baju di sekitaran lokasi. Dan saat itu Eva pun sangat terpukul karena dirinya meyakini jika sandal dan potongan baju adalah milik anaknya yang telah menghilang selama 3 minggu. Dan Eva pun sangat yakin kalau tubuh tersebut adalah anaknya bernama Nanimia Elvina berusia 17 tahun. Pada awalnya, Eva mendengar ada temuan tubuh di gudang bekas aspal dari Dani. Namun Dani tidak mengenalinya lantaran kondisinya yang sudah tidak wajar. Eva pun mengajak suaminya yang bernama Dede untuk melihat penemuan tersebut. Ketika melihat tubuh tersebut, Eva sang ibu mengenalinya sandal berwarna merah muda dan potongan baju di lokasi. Korban merupakan anak pertamanya dari 3 bersaudara. Pihak kepolisian segera melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan itu pun berlanjut dengan pemeriksaan DNA, lantaran pihak keluarga sangat meyakini jika itu adalah sanak keluarganya. Dan akhirnya hasil tes DNA itu pun membuktikan jika tubuh wanita tanpa busana itu adalah Nanimia Elvina yang telah menghilang selama 3 minggu. Menurut keterangan Dani, paman korban, ketika itu malam harinya korban sedang berada di rumah kakeknya, berpamitan untuk keluar rumah untuk membeli makanan. Namun korban tidak kunjung pulang ke rumah. Saat dihubungi lewat ponselnya, rupanya ponsel korban pun sudah tidak aktif. Semenjak kejadian itu,
Korban dinyatakan telah hilang dan selama itu pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mencari korban, namun tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang orang hilang. Terungkapnya identitas dari korban, polisi pun mulai mengumpulkan informasi dari para saksi serta bukti dari hasil olah TKP. Pihak kepolisian mencurigai ada keterkaitan kasus ini dengan paman korban yang bernama Isra Mandan alias Mandan berusia 37 tahun. Dasar kecurigaan dan semakin menguatnya karena Mandan tinggal bersama dengan korban dan kakeknya yang bertempat tinggal di Jalan Profesor Dr. Hamka, Gang Merbok, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bejenis, Kota Tebing Tinggi. Yang lebih mencurigakan lagi, Mandan pun ikut menghilang sejak tubuh korban ditemukan. Menghilangnya paman korban bersamaan dengan hilangnya sepeda motor milik tetangganya. Pihak kepolisian pun segera bergerak untuk melakukan pencarian dan pelacakan. Setelah melakukan pencarian selama 1 minggu, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengetahui keberadaan paman dari korban. Tanpa menunggu lama, pada tanggal 28 Agustus 2022 pada jam 23.00 malam harinya, tim gabungan pihak kepolisian berhasil mengamankan paman korban yang sedang duduk di sebuah warung nasi Ojo Lali di kilometer 24 Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Namun pelaku yang mengetahui kedatangan polisi mencoba untuk melarikan diri. Setelah diberikan tembakan peringatan, pelaku pun tidak mengindahkannya. Terpaksa, polisi harus menghadiahi timah panas di kedua kaki pelaku, lalu membawanya ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa korban keponakannya sendiri. Alasannya tidak sengaja dan terpaksa. Sebelumnya, pelaku pun hanya berniat ingin menodai korban sekitar pada jam 8 malam. Saat itu, korban disuruh oleh pelaku mengantarkan uang ke rumah saudaranya yang berlokasi di Jalan KF Kandean, Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi. Pada saat itu, korban sedang berjalan sendirian menuju rumah saudaranya. Korban pun tidak sadar kalau dirinya sudah diikuti dari belakang oleh pelaku pamannya sendiri. Setibanya di lokasi, tiba-tiba saja dari arah belakang, korban dikejutkan ketika ada yang memanggilnya. Yang ternyata itu adalah pelaku pamannya sendiri. Korban pun tidak merasa curiga, korban pun berhenti dan pelaku menghampirinya. Saat itu sekitaran lokasi sangat sepi. Pelaku langsung memiting leher korban dan membawanya ke sebuah lahan tanah kosong. Di sanalah pelaku mencoba menodai korban dengan membuka celana dari korban. Korban pun tidak tinggal diam, langsung berteriak dan berontak memberikan perlawanan. Di saat itulah pelaku panik, takut teriakan korban terdengar oleh warga sekitaran. Tanpa berpikir panjang, pelaku dengan kedua tangannya langsung menggenggam leher korban. Tidak sampai di situ saja aksi dari pelaku. Pelaku pun menikam tubuh korban berkali-kali menggunakan sajam gunting hingga perlawanan korban pun perlahan demi perlahan berhenti dan korban kehilangan nyawanya. Lalu pelaku meletakkan tubuh korban di balik semak-semak dan menutup tubuh korban menggunakan rumput serta daun-daun pisang. Selanjutnya pelaku meninggalkan lokasi kejadian dan kembali lagi ke rumah lalu melakukan kegiatan seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah mendengar tubuh korban ditemukan, pelaku pun kembali panik dan berencana untuk melarikan diri dengan mencuri sepeda motor Yamaha NMAX milik tetangganya. Usai mencuri, pelaku pun kabur keluar kota. Kasus ini sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman kurungan penjara selama 20 tahun penjara. Nyesek banget, pelaku sebagai paman yang seharusnya menjadi pelindung keponakan layaknya seperti anak sendiri. Tetapi ini malahan menjadi dedemit ingin menodai korban hingga kehilangan nyawanya.
Semoga kita semua dijauhkan dari sikap seperti pelaku dan selalu menjadi pelindung untuk sanak keluarga kita. Semoga Allah menempatkan korban di surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?